Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, kalau lihat biografi Ustadz, kita agak heran juga. Ustadz kan lulusan Madinah nih Ustadz. Afwan Ustadz. Ya. Yang kita tahu umumnya lulusan Madinah sama tasawuf tuh versus lah. Benar. Ini Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Ada lulusan Madinah bisa menjadi pimpinan organisasi tasawuf. Ini mohon pencerahan, mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang lulusan Madinah juga menonton, bisa terinspirasi. Mohon maaf atas kurang sopanan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Memang saya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Sebelumnya kita sejak kecil SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan, memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya, pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab, ya, baca kitab dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh, ya, akidah Wahabi. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi cukup lama, dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stiba. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terusus Madinah. Kita lama belajar di situ S1, ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Setelah kita lulus, kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah kita keterima. Nah, sempat bingung dulu masuk di Madinah, pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu di Stiba, karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis, Buya. Pengen masuk jurusan hadis, tapi masa ilmu hadis mulu, kan udah belajar di Stiba dulu. Ya udah kita pindah belajar ke syariah. Ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain. Para masyayikh di syariah itu nggak terlalu peduli dengan akidah. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah, kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini, yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyayikh di sana. Beliau ini luar biasa. Ya. Beliau namanya itu Dr. Abdullah Zahim. Itu pentahkik nomor 1 yang direkomendasikan tahkikannya itu. Jadi beliau mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab. Ya. Akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab. Beliau juga yang merekomendasikan tuh, kita nggak akan pernah menjadi faqih ya kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid. Kalau antum pengen jadi faqih, kata beliau, belajar tuh mazhab ente ya, mazhab yang berkembang di negara kita. Ente jangan pulang, itu pesan beliau ke kita, ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini ya. Ente pulang ke Indonesia bawa, ajarkan madhab Syafi'i. Lah kita bingung, ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini, ngajarin salah nih. Ya, akhirnya di situ kita banyak pencerahan. Sampai kemudian kita juga ketemu dengan salah seorang dosen. Ya, ini nama beliau unik. Ya, karena klan beliau ini klan yang termasuk kabilah yang jarang di sana. Namanya Syekh Badar Al-Nadir. Nadir itu artinya jarang. Dan memang klan beliau paling sedikit di Saudi. Ini salah satu klan Saudi ya, Al-Saud.
ini Syekh Masya Allah banyak sekali memberikan kita pencerahan. Karena beliau ngajarin kita usul fikih, disitulah kita mulai tercerahkan. Terutama konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bukan Wahabi, beliau bukan Taimi, tapi beliau sering memuji Imam Fakhrur Razi, ya. Memuji Asy'ariyah. Kita bingung ini Wahabi atau bukan. Ya, ini Syekh ngajarin di kampus Saudi, ngajarin di Madinah, tapi banyak muji Asy'ari. Tapi beliau bukan Asy'ari, beliau nggak mau bilang beliau Asy'ari. Ya mungkin kita lihat, ya mungkin ini sikap biar beliau tidak dikeluarkan di kampus. Ya, karena setiap dosen itu Bapak Ibu sekalian diawasi, ada mata-mata. Ya, siapa yang melenceng dari kurikulum, udah dikeluarin tuh, besok nggak ngajar lagi. Ya, benar, Buya. Termasuk beliau tuh yang disebutkan oleh Buya. Dikeluarkan. Kenapa? Karena udah mulai terang-terangan. Jadi cara aman supaya tidak dikeluarkan dari kampus gitu. Ya, sembunyi-sembunyiannya tuh. Ya, alhamdulillah kita banyak tercerahkan dari situ. Sampai kita mulai tuh belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya akidah aswaja, dari kita mulai membaca kitab-kitab Syekh Said Fuda. Syekh Said Fuda ini salah seorang ulama kontemporer yang fokus kepada ilmu akidah, ilmu kalam. Ya, beliau banyak tuh ya kitab-kitab yang insya Allah ya bisa direkomendasikan lah menjadi kitab acuan kita untuk belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk kitab yang paling ya menurut saya ya yang paling luar biasa dari beliau Syekh Said Fuda yang juga banyak mencerahkan kepada saya Al-Faqir, yaitu syarah kitab Tahawi. Tahawiyah, ya. Itu ada 2 jilid tuh, bagus, ya kitabnya. Saya banyak belajar dari beliau tuh, dari internet, dari YouTube. Akhirnya kita coba cari grup-grup yang bisa terhubung ke beliau. Alhamdulillah kita sampai enggak sampai khatam, tapi lumayan banyak membahas atau mengkaji dengan beliau kitab Tahawi itu, syarah Tahawi. Sampai kemudian kita jadi debat jadi suka debat, ya. Kita jadi suka debat karena ya memang konsekuensi belajar akidah begitu, suka debat dan sebagainya, dikit-dikit debat dan sebagainya. Sampai kemudian kita merasa ya Allah kok ada yang kurang ya, karena kita belajar itu pengen hati tenang, kita belajar itu pengen berbenah diri, bukan untuk menjustis orang. Ya siapapun yang enggak, pokoknya kita komentari. Akhirnya kita coba sedikit demi sedikit minta rujukan dari para masyayikh, teman-teman sekalian, walaupun kita masih taimi waktu itu, belum murni aswaja. Ya, masih membanding-bandingkan ya. Sampai kemudian kita dapat rekomendasi dari salah seorang teman saya yang kuliah di Syam, Damaskus. Kata beliau, ente ngaji ngaji sama Habib Ali Al-Jufri. Beliau punya dars banyak di YouTube, ya. Salah satu syarah beliau itu kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Itu mantap, luar biasa, bagus sekali. Disitulah saya banyak tercerahkan dari beliau, sehingga memutuskan untuk benar-benar taubat, hijrah, ya. Dari Wahabi jadi Taimi sampai kemudian murni jadi aswaja. Ya. Dari belajar fikih, kemudian belajar akidah, sampai kemudian kita belajar tasawuf. Akhirnya ketika ke Indonesia, sampai ke Ciputat, ketemu dengan para buya-buya. Karena memang kita lagi mencari, akhirnya kita direkomendasikan. Ya udah sama salah seorang teman kita, yaudah antum karena kebetulan beliau ini tinggal di Ciputat, ya udah kita bermursyid kepada beliau. Akhirnya sampai sekarang kita tertarik belajar tasawuf. Kemudian setelah itu kita bertemu lagi dengan para masyayikh, para guru-guru, termasuk Kiai Ahmad Marwazi dan juga guru kita yang mengajarkan Thariqah Qadiriyah dan juga Naqsyabandi TKN, itu Kiai Ahmad Maryudi. Ya, beliau mursyid di Bogor, mursyid TKN. Ya mungkin begitu sejarah singkat saya sampai tertarik kepada ilmu tasawuf.